Halo semuanya, kali ini kita akan melihat kembali contoh penggunaan hukum ampere, terutama untuk mencari kuat medan magnet pada benda yang sedikit rumit, contohnya pada solenoid. Ini referensinya Ibu ambil dari David J. Griffiths. Jadi yang disebut sebagai solenoid itu adalah kumparan ataupun kawat yang dililit secara rapat seperti digambarkan di gambar yang Ibu berikan ini. Jadi kalau yang lalu kita tuh mempelajari penggunaan hukum ampere untuk mencari kuat medan magnet pada kawat yang satu saja dan lurus. Sekarang kita ingin melihat bagaimana kalau kawatnya itu dalam bentuk lilitan atau kumparan seperti ini. Yang pertama sekali kita tuh harus mengilustrasikan dari mana arusnya mengalir. Sebagai contoh di sini tuh arusnya mengalir masuk dan keluar seperti diberikan oleh tanda panah yang Ibu gambarkan di sini. Sehingga kalau di dalam kumparannya sendiri itu tanda panahnya itu seperti ini karena dia masuk, lalu ketika tampak di depan kita ini itu dia arah panahnya itu ke atas seperti ini. Ini semua sama. Ini semua sama arah panahnya ke atas seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita gambarkan agar lebih jelas lagi, di sini Bu berikan sebagai contoh, kalau yang silang ini tuh dia masuk ya, dan yang tanda titik ini tuh yang keluar. Jadi sama seperti gambar yang ada di sini, ketika ada yang masuk, kemudian dari atas itu ada yang keluar sehingga arah panah I-nya itu ke arah kanan seperti ini. Kalau kalian mempergunakan tangan kanan kalian untuk mendeteksi arah dari medan magnetnya itu kira-kira seperti apa, maka kita akan memperoleh arah dari medan magnetnya itu berarah seperti yang Ibu gambarkan ini, dari bawah menuju ke atas. Silahkan kalian bisa cocokkan dengan tangan kanan kalian, ibu jari kalian itu diarahkan ke kanan, lalu kalian perhatikan kemana arah keempat jari lainnya, dan keempat jari lainnya itu akan menunjukkan dari bawah ke atas. Sama juga seperti ini. Jadi di sini kira-kira seperti ini ya, arah dari medan magnetnya. Selanjutnya, kita kan sudah mengetahui ya arah dari medan magnetnya. Yang ingin kita ketahui adalah besar dari medan magnet tersebut. Kalau misalkan kita pakai koordinat kartesius di sini, ini X, ini Y, dan ini Z, maka kita sudah mengetahui bahwa vektor B itu arahnya nanti adalah pada arah Z topi. Arahnya sudah kita ketahui. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara mencari besarnya dengan mempergunakan hukum ampere. Kalau kita mempergunakan hukum ampere, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yang pertama sekali itu kalian membuat Amperian loop-nya. Nah, di mana Amperian loop ini itu adalah loop yang di mana-mana besar dari kuat medan magnetnya itu sama. Jadi kalau dalam kasus seperti ini, itu kita buat Amperian loop-nya itu adalah bagian yang diarsir ini. Kenapa bagian yang diarsir? Kalau kalian perhatikan, berarti di sini medan magnetnya itu kan arahnya ke arah Z ya. Jadi kalau misalkan loop ataupun Amperian loop-nya itu kita buat dalam bentuk seperti ini, maka kita bisa mengetahui bahwa di mana-mana di titik di loop tersebut, itu medan magnetnya itu akan sama. Selain itu, karena nanti kita akan mengintegralkan terhadap DL, maka DL yang kita ambil itu, ini kan dia L ya. Bagian yang ini, itu adalah si L, maka DL yang kita ambil itu juga harus yang searah dengan si B. Oleh sebab itu, bagian yang ini itu adalah si DL-nya. Dengan arah Z, berarti DL-nya itu dia adalah si DZ pada arah Z topi. Karena kita berada di koordinat kartesius. Oke, sekarang kita sudah membentuk Amperian loop, kemudian DL-nya kita juga sudah tahu bahwa DL-nya itu adalah pada arah DZ. Dan selanjutnya yang kedua, langsung saja kita masukkan ke hukum ampere-nya. Nah, hukum ampere yang kita pergunakan adalah yang dalam bentuk integral, yaitu integral tertutup dari vektor B, DL, itu sama dengan mu0 kali I enclosed. Selanjutnya langsung saja, di sini kan yang dicari adalah si B, maka kita buat vektor B integral tertutup dari DL itu sama dengan mu0 I enclosed. Lalu
integral tertutup dari DL. DL itu kan bagian yang ini ya, bagian yang kecil ini. Nah, kita ambil sampelnya itu atau amperian loopnya itu hanya bagian yang ini. Artinya, keseluruhan si DL ini tadi itu adalah si L itu sendiri. Oleh sebab itu, integral tertutup dari DL-nya itu adalah si L. Di sini catatannya Ibu buat, kalau kalian perhatikan, bagian yang memiliki nilai itu hanyalah bagian yang vertikal ini saja. Sedangkan bagian yang horizontal ini tidak punya nilai. Kenapa? Karena bagian ini itu dia tegak lurus dengan B-nya. Sehingga kalau dikali dotkan, itu dia akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Atau Ibu buat di sini, integral tertutup dari bagian sisi samping. Sedangkan untuk bagian yang ini sendiri, karena ini L-nya ada 2 ya, 1 L, ini L yang kedua. Tapi bagian yang ini, kalau kalian perhatikan di sini, itu tidak ada kuat medan magnetnya, atau B-nya itu sama dengan 0. Oleh sebab itu, integral tertutup bagian di luar solenoid sama dengan 0, karena B-nya juga pada daerah itu sama dengan 0 atau tidak ada. Nah, selanjutnya, kita buat, ini rumusannya berarti menjadi B kali L sama dengan mu0 kali I enclosed. Jadi di sini untuk I enclosed yang ada pada persamaan ini itu adalah total kuat arus yang dilingkupi oleh amperian loop. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini jika amperian loopnya itu adalah bagian yang Ibu arsir ini, maka jadi kalau misalnya kita perhatikan dengan persamaan ini, yang selanjutnya harus kita cari itu adalah I enclosed-nya ataupun total arus yang diliputi oleh lingkaran amperian tadi. Nah, kalau misalnya kita perhatikan amperian loop kita itu adalah bagian yang ini, atau untuk lebih jelasnya itu adalah bagian yang ini, maka di dalam amperian loop kita itu mengandung total kuat arusnya itu bergantung kepada berapa banyak lilitannya. Nah, berapa banyak lilitan ini juga seberapa panjang kawat yang dibutuhkan untuk jumlah lilitan tersebut. Oleh sebab itu, di sini kita itu memiliki I enclosed-nya adalah jumlah lilitan dikali dengan berapa kuat arus yang mengalir pada lilitan tersebut dikali dengan L, di mana L itu adalah panjang dari amperian loop yang meliputi si lilitan ini tadi. Dan inilah menjadi total arus yang dilingkupi oleh amperian loop. Sehingga ini bisa kita masukkan ke persamaan kita yang sebelumnya bahwa vektor B kali L sama dengan mu0 kali N kali I dikali dengan L, dan jangan lupa tadi vektor B kita itu berada pada arah Z. Nah, ini kan bisa saling mengcancel satu sama lain, sehingga kita dapatkan bahwa vektor B kita untuk solenoid itu besarnya adalah mu0 dikali dengan N dikali dengan I pada arah Z. Inilah dia medan magnet yang berada di dalam solenoid. Sedangkan untuk di luar solenoid itu kuat medan magnetnya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kalau kalian perhatikan berdasarkan hukum Ampere bahwa integral tertutup B dl, B itu memiliki nilai jika ada kuat arus yang dilingkupi oleh amperian loop-nya. Sedangkan kalau di bagian luar dari solenoid kita, contohnya di bagian yang ini kan kita mempunyai amperian loop juga. Pada bagian ini tidak ada I enclosed-nya, tidak ada kawat yang dilingkupi oleh si amperian loop-nya. Dengan demikian berarti di setiap daerah di luar solenoid itu B-nya sama dengan 0 karena tidak ada arus yang dilingkupi oleh amperian loop-nya. Nah, jadi seperti inilah cara kita menggunakan hukum Ampere. Sama seperti hukum Gauss, jika tidak ada muatan yang dilingkupi permukaan Gauss, maka kuat medan listriknya sama dengan 0. Dan pada hukum Ampere, jika tidak ada arus yang dilingkupi oleh amperian loop, maka di situ juga nilai dari medan magnetnya sama dengan 0.
Baiklah, di video berikutnya kita akan melihat vektor potensial magnetik.